Di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan keterangan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan ini. Kita juga telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan institusi pengujinya, lembaganya, maupun ada beberapa analisis kasus yang pernah kita diskusikan secara bersama-sama di dalam TUWEB sebelumnya, baik itu di TUWEB 1 maupun di TUWEB 2. Nah, malam ini, hari ini kita akan membahas topik penting lainnya yang berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan, namun akan kita khususkan kepada pengujian peraturan perundang-undangan dalam konteks ini adalah peraturan menteri dan peraturan daerah. Ini merupakan sesi yang terakhir dari TUWEB kita, bertepatan dengan sesi ke-8 dalam e-learning. Kalau kita ambil sesi ini merupakan TUWEB ketiga ya, dari TUWEB 1 dan TUWEB 2. Ini merupakan TUWEB terakhir, yang dimana ini merupakan penutup dari sesi di 8. Nah, di sesi 8 ini, di e-learning, kita sama-sama mengetahui juga bahwasanya yang mesti menjadi concern kita dalam pembahasan pengujian peraturan perundang-undangan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan konseptualisasi tentang peraturan perundang-undangan, lalu berkaca juga atau berpedoman juga kita kepada mekanisme pengujian dari peraturan perundang-undangan. Nah, di web ketiga ini kita akan lebih fokus kepada pengujian peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini adalah peraturan menteri dan peraturan daerah. Kalau kita dengar itu peraturan menteri dan peraturan daerah itu, kita sama-sama mengetahui bahwasanya kedua peraturan ini jelas-jelas berbeda sekali. Kenapa demikian? Karena kewenangannya berbeda, lalu materi matanya juga berbeda. Saya izin share ya, izin share ya Ibu-ibu ya. Apakah kelihatan Ibu-ibu? Apakah apakah kelihatan Ibu? Sudah terlihat kah? Terlihat Bapak, suara saya tidak terdengar Bapak. Oke, sangat ramai sekali kita sekarang ya. Ya, saya lanjut aja ya. Nanti yang lain menyusul saja. Kita santai saja ya. Oke. Jadi materi kita itu sekarang adalah pengujian peraturan menteri atau peraturan daerah dan peraturan daerah yang dimana ini merupakan bagian yang sangat penting juga dalam mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan. Secara sinopsis ataupun rangkuman ataupun cuplikan kita pada pertemuan kali ini adalah pertama soal konseptualisasi dari pengujian peraturan perundang-undangan.
Nah, di tahap ini kita akan kembali melihat ataupun menyegarkan kembali pikiran kita terkait dengan fondasi dasar dan konsep dasar dari pengujian peraturan perundang-undangan. Lalu, kita akan sedikit menyinggung bagaimanakah filosofi dari pengujian peraturan perundang-undangan yang nanti kita kaitkan dengan konteks yuridisnya atau konteks hukumnya. Sehingga kita bisa mendapatkan cuplikan gambaran yang sangat besar sekali untuk melihat bagaimanakah sesungguhnya pengujian peraturan perundang-undangan ini kita letakkan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dari sisi teori-teori yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan. Selanjutnya, kita akan mencoba membahas dan melihat bagaimana sesungguhnya peraturan menteri itu dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan. Pertama, akan kita lihat konsep dasar dari peraturan menteri, lalu bagaimana pula pengaturan dari peraturan menteri ini di dalam hukum positif kita atau peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, dan akan kita padukan juga bagaimanakah hukum acara pengujian dari peraturan menteri ini ketika kita ajukan pengujiannya di Mahkamah Agung. Lalu setelah itu kita akan melihat pula dan menganalisis tentang peraturan daerah. Seperti biasa kita akan lihat juga bagaimanakah konsepsi dasar dari peraturan daerah. Nah, setelah itu akan kita lihat juga bagaimanakah pengaturan dari peraturan daerah itu dalam konteks sistem perundang-undangan kita. Apakah dia masih eksiskah atau memang sudah tidak diatur lagi. Nah, sama halnya dengan peraturan menteri ketika diuji, tentu Mahkamah Agung dia punya pula aturan-aturan terkait dengan hukum acara. Hukum acara di sini maksudnya adalah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ketika seorang pemohon melakukan pengujian terhadap peraturan daerah di Mahkamah Agung. Nah, kira-kira 3 tema ini ataupun sub materi ini yang akan kita lihat satu persatu. Di bab pertama ataupun di penjelasan pertama ini, keterangannya akan saya fokuskan kepada filosofi pengujian dari peraturan perundang-undangan. Nah, berbicara soal filosofi ini, tentu kita sudah sedikit banyaknya mengetahui bahwasanya dalam ilmu pengetahuan itu memang dasar-dasar filosofi ini harus kita kuasai juga agar kita bisa melihat gambaran besar dari sebuah ilmu pengetahuan. Nah, terkait hal ini, filosofi dari pengujian peraturan perundang-undangan akan kita bahas satu persatu. Apa sih yang menjadi fondasi dasar dari pengujian peraturan perundang-undangan? Lalu mengapa dia hadir dan untuk apa sesungguhnya pengujian itu dilakukan kepada peraturan perundang-undangan melalui sebuah lembaga negara yang ada di suatu negara tertentu, termasuk di Indonesia. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat bahwasanya norma hukum itu kan sudah kita ketahui sebagai bagian dari sendi kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Kenapa demikian? Karena di dalam norma hukum itulah diatur sebuah perilaku yang memang harus ditaati oleh masyarakat. Nah, agar perilaku itu bisa ditaati, agar ketertiban itu bisa dicapai, agar keadilan itu bisa diwujudkan oleh negara, maka di dalam norma hukum itu mesti dia dilekati sanksi juga. Nah, jadi sanksi itu berguna untuk membuat atau mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum yang diharapkan oleh sebuah norma hukum. Nah,
agar norma hukum ini bisa jelas dia, bisa diprediksi atau bisa dilihat oleh semua orang atau bisa diketahui oleh setiap warga negara, maka dia dijadikan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, sederhananya peraturan perundang-undangan itu adalah salah satu norma hukum tertulis yang berguna untuk menertibkan atau menenteramkan kehidupan bernegara atau warga negara. Jadi dia merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang dimana di dalamnya itu ada sanksi, ada tujuan perilaku, lalu ada tata cara berperilaku. Nah, terkadang norma hukum itu dia tidak sempurna, Bapak Ibu semuanya, Ibu-ibu semuanya. Kenapa demikian? Karena yang membuatnya itu juga manusia biasa, sehingga pasti ada khilafnya lah dia mereka itu kalau membuat suatu peraturan perundang-undangan. Nah, agar peraturan perundang-undangan yang di dalamnya itu ada norma hukum, diselesaikanlah atau diberikanlah mekanisme koreksi, mekanisme untuk melakukan cek terhadap materi yang ada dalam peraturan perundang-undangan itu. Nah, bagaimana konstruksi filosofisnya? Mengapa harus hadir pengujian peraturan perundang-undangan? Secara ontologis, jadi ontologis itu adalah secara hakikatnya yang namanya pengujian peraturan perundang-undangan itu adalah bagian atau salah satu karakter dari negara hukum. Kenapa demikian? Karena dalam negara hukum itu, tindakan pemerintah itu mesti taat kepada azas legalitas, di mana seluruh perbuatan ataupun kewenangannya itu mesti disandarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan. Nah, agar menjamin peraturan perundang-undangan itu tetap demokratis dan tetap sesuai dia dengan keinginan masyarakat, maka secara filosofis atau secara filsafat hukumnya, negara mesti menghadirkan ruang ataupun mekanisme untuk melakukan cross-check tadi. Nah, cross-check tadi dilakukan agar apa? Agar memperbaiki bahwasanya tidak semua peraturan perundang-undangan itu bisa mampu dia menyerap aspirasi masyarakat dan bahkan tidak semua peraturan perundang-undangan itu bisa efektif dia dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Maka oleh karena itu hadirlah yang namanya saluran koreksi tadi melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Jadi akan bisa diuji mana aturan-aturan yang sesuai dengan keinginan kita sebagai masyarakat, mana pula aturan-aturan itu yang memang secara prosedur tidak ditaati oleh pemerintah ketika pemerintah itu membuat suatu aturan. Karena untuk membuat suatu aturan itu tidak bisa langsung saja besok diterbitkan lalu langsung diberlakukan. Tidak seperti itu logika dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak hanya langsung bisa diterbitkan, harus ada mekanisme perencanaannya terlebih dahulu, harus ada mekanisme penyusunannya, harus ada mekanisme pembahasannya, harus ada mekanisme pengundangannya atau penetapannya, lalu harus ada mekanisme untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga secara ontologis, karena negara kita ini adalah negara hukum menurut Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, maka salah satu ciri dari negara hukum itu adalah menyediakan saluran kepada masyarakat untuk melakukan koreksi kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah koreksi terhadap kebijakannya yang dituangkan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Lalu, landasan ontologi selanjutnya itu adalah karena hierarki norma hukum. Kita tahu bahwasanya setiap pembentukan norma hukum itu pasti dia berjenjang dan berlapis-lapis seperti tangga. Norma hukum yang atas menjadi sumber nilai bagi norma hukum yang ada di bawahnya sampai seterusnya. Nah, ini tidak terlepas dari keterpengaruhan dari pikiran Hans Kelsen
oleh pembentuk undang-undang kita ketika menyusun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga ketika kita lihat dan kita tinjau secara mendalam, norma hukum itu sifatnya hierarkis. Kalau norma hukum itu bersifat hierarkis, maka yang terjadi adalah norma hukum yang atas menjadi sumber bagi norma hukum yang di bawahnya sampai seterusnya. Dengan begitu, norma hukum yang di bawahnya juga harus mengacu dia kepada norma hukum yang ada di atasnya. Sehingga tidak ada loh yang namanya norma hukum yang saling bertentangan tadi. Nah, di faktanya, kenyataannya, norma hukum itu bisa saling bertentangan, bisa saling bersinggungan, bisa saling berkonflik, sehingga untuk bisa menertibkan konflik itu, memberikan solusi terhadap konflik norma itu, maka dikasihlah saluran yang dinamakan dengan pengujian peraturan perundang-undangan tadi. Nah, di sini berlakulah azas dari hukum itu yang dinamakan dengan azas lex superior derogat lex inferior. Hukum yang paling tinggi mengenyampingkan hukum yang rendah. Sehingga hukum yang rendah ini harus mengacu dia kepada hukum yang tinggi tadi. Terciptalah sebuah konsistensi, koherensi vertikal antara norma-norma hukum yang tersebar di dalam jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah apa sih yang menjadi landasan ontologisnya pengujian peraturan perundang-undangan itu? Yaitu konstitusi sebagai norma dasar. Jadi, kalau kita lihat secara sederhana, bahwasanya seluruh jenis peraturan perundang-undangan yang tersebar, yang ada, yang diurutkan dan disistematikan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu bersumber dia kepada konstitusi. Jadi, konstitusi itu merupakan fondasi dasar ataupun sumber dari segala sumber hukum untuk peraturan yang ada di bawahnya. Sehingga logislah diberikan solusi, diberikan jalur untuk menguji peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar tadi. Karena apa? Karena seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar mesti selaras dia dengan konstitusi sebagai stat fundamental dari sebuah negara. Nah, kalau kita lihat secara cepat-cepat, konstitusi itu merupakan social contract, konsensus yang dibuat oleh para pendiri bangsa, sehingga apapun bentuk dan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara melalui tindakan pemerintah, maka kebijakan dan tindakan pemerintah itu yang bermuara kepada peraturan perundang-undangan mesti taat dia kepada konstitusi. Karena konstitusi itu adalah hukum dasar yang menjadi fondasi bertindaknya si pemerintah tadi. Maka logislah secara filosofis pengujian peraturan perundang-undangan itu berguna dia untuk mengkoreksi lagi apakah aturan-aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah itu tidak menyimpang dia dari konstitusi. Karena kalau sempat dia menyimpang dari konstitusi, berarti dia bertentangan dengan konstitusi, sehingga visi dan misi dari negara itu tidak akan bisa terwujud. Nah, inilah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang ada di Republik Indonesia ini. Mencoba untuk melakukan uji konstitusionalitas ataupun keselarasan antara aturan-aturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar, dalam konteks ini adalah undang-undang yang akan diuji melalui parameter konstitusi tadi, sehingga kita mengenal apa yang dinamakan dengan konstitusionalitas terhadap undang-undang. Nah, setelah itu, konstruksi filosofis dari pengujian peraturan perundang-undangan itu bisa kita lihat dari sisi epistemologinya. Jadi ontologi itu adalah hakikat dari pengujian peraturan perundang-undangan, sedangkan epistemologi itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui
dan mengukur kebenaran dari pengujian peraturan perundang-undangan ini. Dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya dalam pengujian peraturan perundang-undangan itu udah pasti benar itu undang-undang dasar dan undang-undang yang ada di bawahnya itu tidak benar gitu. Jadi kriteria kebenaran apa yang dipegang oleh hakim ketika dia melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Standar kebenaran apakah yang diambil dan dibawa oleh lembaga pengujian peraturan perundang-undangan ini? Yang pertama itu adalah standar rasionalitas dan argumentasi hukum. Jadi, benar salah ataupun benar tidaknya dalam pengujian peraturan perundang-undangan itu mesti disandarkan dia kepada rasionalitas dan argumentasi hukum. Jadi, putusan itu diambil tidak akan diambil ketika tidak diambil dengan rasa suka-sukanya hakim. Jadi hakim itu ketika dia memutuskan, ketika dia menguji, ketika MK menguji, MA menguji itu sudah ada standar rasionalitas dan argumentasi hukum yang menjadi pegangan bagi mereka ketika mereka itu memutuskan sebuah kasus ataupun perkara pengujian peraturan perundang-undangan. Sehingga kebenaran itu adalah kebenaran yang objektif. Apalagi kalau kita lihat di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu, keyakinan hakim itu juga menjadi salah satu aspek penting ketika mereka memutuskan suatu perkara ataupun putusan. Lalu yang kedua adalah doktrin supremasi konstitusi. Iya, konstitusi itu sudah kita anggap benar dari sononya, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang mempertanyakan keberadaan ataupun eksistensi dari konstitusi. Oleh karena itu sangat logis ketika pengujian peraturan perundang-undangan ini dilakukan oleh beberapa pemohon, maka dari aspek epistemologinya, kebenarannya itu sudah ada dari sononya. Apa kebenarannya? Itu kebenaran yang bersifat normatif tadi. Misalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu, batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu sudah menjadi salah satu bagian dia dari sumber dari Pancasila tadi. Jadi Pancasila memberikan sumber nilai kepada batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Sehingga kalau kita lihat Pancasila itu sudah benar dia dari sononya. Karena apa? Karena sifatnya konsensus tadi. Karena dia bersifat sosial kontrak. Karena dia bersifat kesepakatan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Lalu dari sisi epistemologi, Hakim MA dan MK adalah penafsir otoritatif. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya dari sisi kebenarannya, pengujian peraturan perundang-undangan itu mendapatkan kebenaran dari Hakim MA dan Hakim MK. Kenapa? Karena mereka lah yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan secara mutlak dan penafsir otoritatif terhadap beberapa ataupun kasus-kasus yang berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan. Sehingga aspek kebenarannya itu sudah teruji juga. Lalu dari sisi aksiologis. Aksiologis ini artinya apa sih gunanya pengujian peraturan perundang-undangan? Apakah tujuan yang paling ingin dicapai ketika lembaga ini ada di dalam suatu negara? Lalu nilai baik apa, tujuan apa yang menjadi dasar bagi pembentukan lembaga pengujian peraturan perundang-undangan ini? Pertama itu adalah hak asasi manusia. Tujuan adanya pengujian peraturan perundang-undangan ini adalah untuk menyelamatkan hak asasi manusia. Kenapa demikian? Karena kita tahu pemerintah ataupun negara itu dia cenderung administratif dan cenderung birokratif, sehingga apapun pertimbangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu potensial akan dilanggar. Nah, untuk bisa menyelamatkan, mengkoreksi agar suatu aturan itu bisa selaras dia dengan hak asasi manusia, maka aturan itu mesti sesuai dia dengan
aturan-aturan yang ada di atasnya. Dalam konteks ini adalah undang-undang ataupun undang-undang dasar tadi. Sehingga yang namanya hak asasi manusia itu bisa diselamatkan oleh lembaga pengujian peraturan perundang-undangan ini. Lalu mewujudkan kepastian, keadilan, kemanfaatan, ini sudah pasti sekali. Karena apa? Karena pengujian peraturan perundang-undangan itu, setiap pemohon itu dia punya kerugian. Setiap pemohon itu pasti membawa kerugian bagi dirinya atau kelompoknya atas keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, agar kerugian tadi bisa dipulihkan dan menimbulkan kepastian hukum, maka itu harus dibawa dia kepada lembaga pengujian peraturan perundang-undangan tadi, dimintakan cross check ataupun koreksi kepada lembaga tersebut. Dalam konteks ini kalau di Indonesia itu adalah MA atau MK, untuk bisa mewujudkan kepastian normatif, keadilan, dan kemanfaatan. Lalu yang terakhir, landasan filosofisnya itu dari sisi aksiologisnya itu adalah check and balances. Jadi tujuan adanya pengujian peraturan perundang-undangan itu adalah memunculkan mekanisme koreksi dan cek kepada pemerintah. Itu sudah pasti. Dan itu yang menjadi misi besar dari pengujian peraturan perundang-undangan ini. Bapak Ibu sekalian, kan bisa membayangkan gitu bahwasanya dengan adanya MK, dengan adanya Mahkamah Agung itu, eksekutif bisa menahan diri dia atau bisa mawas diri ketika ingin membentuk aturan tadi. Jadi eksekutif bersama legislatif jika ingin membuat aturan, maka dia sudah membayangkan kalau seandainya aturan itu jelek, buruk, maka ada loh mekanisme untuk mengkoreksi dia itu. Dan mereka itu agak mawas diri ketika mereka membuat suatu peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini misalkan adalah undang-undang. Karena undang-undang itu dibentuk oleh Presiden bersama DPR. Dengan persetujuan bersama, mereka baru melahirkan suatu undang-undang tadi. Nah, kadangkala undang-undang itu tidak sempurna karena berbagai faktor, bisa budaya, bisa kapasitas, bisa politik juga. Yang paling sering itu adalah tarik-menarik dan kepentingan politik. Sehingga untuk bisa meng-cross check itu, kita secara individu sebagai bagian dari warga negara Indonesia ini tidak bisa langsung meng-cross check. Harus minta tolong kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk menguji tersebut. Nah, oleh karena itu, lembaga pengujian peraturan perundang-undangan atau mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan ini menjadi sangat rasional dia dibuat di dalam sebuah negara. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang dinamakan dengan check and balances tadi. Nah, ini secara ringkasnya, secara ontologis ada bangunan bertingkat norma dalam negara hukum. Jadi negara hukum kita ini memang disusun dalam tingkatan-tingkatan normatif gitu. Jadi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara itu memang sifatnya itu hierarkis. Lalu kita bisa melihat bahwasanya aturan tadi tidak absolut. Jadi kita tidak bisa menganggap apa yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR misalkan itu tidak bisa kita anggap itu benar. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin mereka sempurna untuk membuat aturan tadi. Sehingga bisa kita berikan sebuah koreksi kepada aturan-aturan yang mereka buat itu. Lalu secara epistemologis, kesesuaian norma diuji dengan standar yang lebih tinggi melalui metode penelaran hukum yang rasional dan dapat diuji. Jadi apa yang diputuskan oleh MA dan MK itu bukan diputuskan sekehendak hati mereka. Karena gini, karena di dalam putusan tadi, perkara tadi dibaca melalui sebuah logika hukum. Sehingga ada standar yang lebih tinggi ataupun metode penalaran hukum yang dijadikan dasar untuk memutuskan sesuatu itu, memutuskan sebuah perkara. Lalu dari sisi aksiologisnya, kalau kita ringkas, tujuan akhirnya ya tujuan-tujuan yang sangat
kultus ya. Kultus ini maksudnya adalah yang sangat besar, yang sangat suci gitu ya. Adanya perlindungan hak, keadilan, dan keseimbangan kekuasaan. Jangan sampai bahwasanya aturan-aturan tadi digunakan dia sebagai alat-alat penindasan bagi masyarakat. Karena kita tahu dalam wilayah politik hukum itu memang yang namanya peraturan perundang-undangan itu kerap digunakan untuk memajukan kepentingan seseorang dan memajukan kepentingan kelompok. Sehingga kita harus meragukan bahwasanya peraturan perundang-undangan itu tidaklah tidaklah langsung baik kita anggap sebagai aturan yang memang efektif. Oleh karena itu kita menjadi sangat logis mengatakan suatu aturan yang dibuat oleh DPR, oleh pemerintah itu tidak mungkin langsung bagus, tidak mungkin langsung baik. Makanya mesti ada pengawasan bagi masyarakat ketika melihat aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR tadi. Nah, biasanya di dalam proses pengambilan keputusan tadi, majelis hakim itu dia rapat terlebih dahulu. Rapat dalam artian adalah mendiskusikan dan melakukan musyawarah terhadap sebuah kasus yang mereka tangani. Nah, dalam pengambilan keputusan itu dia harus rasional, sehingga tidak mungkin seorang hakim itu memutus sebuah perkara itu berdasarkan rasa suka dan tidak suka, like and dislike, ataupun alasan-alasan yang bersifat subjektif tadi. Pasti mereka ketika menyusun argumentasi dari sebuah putusan itu bersandarkan kepada dimensi rasionalitas dari sebuah perkara tadi. Nah, apalagi dalam beberapa pengadilan termasuk MA dan MK itu, kalau melihat saksi itu dia tidak bisa langsung percaya kepada saksi yang hanya satu orang saja. Pasti saksi itu minimal dua, karena pada prinsipnya ada azas unus testis nullus testis. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, hakim ketika memutus suatu perkara harus berdasarkan keyakinannya dengan disertai paling sedikit dua alat bukti. Hal penting lainnya itu adalah keyakinan hakim tidak boleh bersifat a priori, melainkan harus diperoleh setelah memeriksa perkara. Jadi a priori itu adalah kesimpulan yang sudah kita ambil sebelum melakukan pemeriksaan perkara. Nah, makanya dalam hukum pidana itu ada namanya azas praduga tak bersalah. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa menyimpulkan dia itu memang benar-benar penjahat, tersangka ataupun pelakunya sebelum bisa atau sebelum ada suatu sistem yang bisa mengarahkan kepada dia itu adalah pelakunya. Makanya mesti ada lidik terlebih dahulu, penyidikan terlebih dahulu, limpah ke pengadilan, tuntutan, pemeriksaan, lalu pembuktian. Baru bisa kita simpulkan bahwa seseorang itu bisa kita anggap sebagai pelakunya. Begitu juga di pengujian peraturan perundang-undangan. Hakim ketika dia memutus suatu perkara itu, dia punya standar nalar. Nah, standar nalar ini dipakai umumnya kepada seluruh hakim. Karena apa? Karena setiap fakultas hukum pasti diajarkan atau pasti dibukakan cara-cara teknik dalam menalar hukum. Biasanya dipakai premis mayor, premis minor, dan konklusi. Nah, di dalam dunia ilmu hukum itu, premis mayor itu adalah peraturan perundang-undangan. Jadi bekal kita untuk menganalisis sebuah kasus itu adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Apa yang dikatakan oleh peraturan perundang-undangan itu yang dicoba kita pegang terlebih dahulu sebelum kita lihat faktanya. Nah, fakta itulah yang dinamakan dengan premis minor. Nah, premis minor ini adalah fakta ataupun kasus yang rinci yang kita anggap sebagai bagian dari perkara tadi. Nah, untuk membuat suatu kesimpulan, maka harus ada bangunan kita terhadap silogisme ini. Premis mayor, premis minor, dan konklusi ini. Harus ada silogisme ini. Kenapa demikian?
Karena tanpa adanya tata urutan berpikir seperti ini, perkara ataupun kasus itu akan susah kita simpulkan, termasuk dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, lebih kentalnya ini bisa kita lihat di dalam perkara-perkara pidana, karena perkara pidana lah yang biasanya menggunakan premis mayor, premis minor, dan konklusi ini. Tetapi juga bisa digunakan di dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Nanti saya terangkan ini bagaimana premis mayor, premis minor, dan konklusi ini digunakan oleh majelis hakim dalam membingkai argumentasinya ketika memeriksa sebuah perkara. Apakah pengujiannya itu antara perda dengan undang-undang ataupun peraturan menteri dengan undang-undang. Mereka semua memakai silogisme seperti ini. Premis mayor adalah peraturan perundang-undangannya, titik beranjak kita, titik sandar kita ketika kita melihat sebuah kasus. Lalu premis minor adalah kasus nyatanya, kasus nyata ataupun kasus detail dari sebuah fenomena hukum tadi. Nah, lalu kita tarik nanti menjadi sebuah kesimpulan ataupun konklusi. Nah, pengujian peraturan perundang-undangan, kita sudah mengetahui bahwasanya pengujian peraturan perundang-undangan ini dilakukan pengujian di lembaga yudisial. Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar 45 kita sudah memberikan penjelasan secara eksplisit bahwasanya kekuasaan kehakiman itu dibagi dua, satu Mahkamah Agung, satu Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Agung dia berguna untuk atau difungsikan mempunyai kewenangan dia untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu berwenang dia untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, di dalam pengujian peraturan perundang-undangan itu ada dua kriteria yang bisa kita jadikan sebagai alasan mengapa suatu aturan itu kita uji. Pertama itu adalah karena materi muatannya, yang kedua adalah karena prosedurnya. Materi muatan berkaitan dengan isi ataupun pasal ataupun norma yang ada di dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan. Jadi dia lebih fokus kepada isi dari peraturan perundang-undangan itu. Sedangkan prosedur adalah berkaitan dengan proses-proses dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Ini juga bisa diuji. Nah, ini yang kita namakan sebagai aspek formil. Apa contohnya? Contohnya misalnya begini. Suatu peraturan menteri itu simsalabim terjadi besok pagi langsung dibuat oleh seorang menteri tanpa pemberitahuan kepada presiden dan tanpa dilibatkannya kementerian ataupun lembaga negara lain yang sektoral sifatnya. Nah, ini melanggar prosedur. Kenapa demikian? Karena dalam pembentukan sebuah peraturan menteri itu mesti taat dia kepada prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau dia direncanakan, harus disusun dan dibahas secara bersama-sama dengan presiden. Tidak bisa menteri itu tiba-tiba tanpa adanya rencana, tiba-tiba muncul peraturan menteri yang tidak melibatkan atau berkoordinasi dengan presiden. Nah, itu bisa dibatalkan. Aspek formil seperti itu di dalam lembaga pengujian peraturan perundang-undangan dalam konteks ini adalah Mahkamah Agung. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan ada diskusi. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, diskusi. Bu Ria, kira-kira ada pertanyaan mungkin atau yang ingin didiskusikan? Halo Bu Ria, apakah standby di Zoom?
Pak Adam? Halo Pak Adam? Bu Asifa? Siapa, Pak? Ada yang mau didiskusikan, Bu? Belum ada, Bapak. Masih menyimak materinya. Oke, Ibu Sapitri. Sapitri. Ibu Sapitri, apakah standby? Pak Arif? Ya, Pak. Sehat Pak Arif? Masih menyimak, Pak. Belum ada yang mau ditanyakan. Oke, saya lanjut ya. Oke, terlihat ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut ya. Jadi peraturan perundang-undangan dan sistem hukum itu merupakan satu bagian ataupun saling terkait ya. Yang dimana pengujian peraturan perundang-undangan itu berasal dari istilah judicial review. Nah, di dalam sistem civil law ataupun legismo tadi, yang namanya peraturan perundang-undangan itu harus dituliskan dalam sebuah dokumen ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Nah, ketika dia ditetapkan dalam sebuah dokumen tadi, sesuai dengan teori hierarki norma hukum, maka dia punya derajat masing-masing. Ada yang tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah. Ada yang paling tinggi dinamakan dengan Undang-Undang Dasar atau dalam bahasa Hans Kelsen ya, seorang pakar, dan Hans Nawiansky, seorang pakar juga, yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar yang di dalamnya itu ada dasar negara, kalau kita sebutlah Undang-Undang Dasar 45 itu yang di dalamnya ada Pancasila, merupakan start fundamental norm ataupun bagian pokok-pokok dari kenegaraan. Nah, dengan adanya pembagian hierarki norma hukum ini, maka di dalam sistem hukum mesti kita kaji bagaimanakah kewenangan dari setiap lembaga negara itu membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Karena ini akan menentukan jenis produk yang mereka keluarkan. Pertama, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, lalu lanjut ke TAP MPR, lalu lanjut juga ke undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, lanjut lagi ke peraturan presiden, lanjut lagi kepada perda provinsi, lalu lanjut lagi dengan perda kabupaten dan kota. Dengan adanya konsekuensi logis urutan ini, tata urutan ini, maka setiap jenis peraturan perundang-undangan mempunyai derajatnya masing-masing. Ada yang kekuatannya sangat tinggi, ada kekuatannya menengah, ada kekuatannya rendah. Tetapi dalam konteks ilmu perundang-undangan ataupun pengujian peraturan perundang-undangan ini, konteksnya hanya dua. Satu, mana aturan yang lebih tinggi, mana aturan yang lebih rendah. Sesuai dengan azas yang saya sebutkan tadi, lex superior derogat legi inferiori. Hukum yang tinggi, aturan yang tinggi mengenyampingkan aturan yang lebih rendah. Karena sifat hierarkisitas atau sifat hierarki di dalam norma hukum yang disusun oleh negara, khususnya di negara Republik Indonesia ini. Nah, dengan adanya derajat tadi itu, maka akan bisa kita temukan mana aturan-aturan yang memang sesuai dia secara vertikal dan tidak. Bagi yang berpotensi dilanggar oleh aturan yang lebih rendah,
terhadap aturan yang lebih tinggi. Di sanalah letak dari adanya mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, bisa kita lihat bahwasanya judicial review itu pasti dia menyediakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah terhadap aturan yang lebih tinggi. Jadi selalu ya di dalam teori pengujian aturan tadi itu, hukum yang rendah apakah tidak bertentangan dia dengan hukum yang lebih tinggi. Aturan yang lebih rendah itu apakah tidak bertentangan tidak dia dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, dengan adanya mekanisme seperti ini, maka aturan yang lebih rendah itu mesti taat dia kepada aturan yang lebih tinggi. Dalam konteks pasal 28C, pasal 24 Undang-Undang Dasar 45, bahwasanya wewenang pengujian ini dan sering kita diskusikan dan sudah saya sampaikan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dibagi dua, MK dan Mahkamah Agung. Kalau kita lihat bagan yang di sebelah kanan, konstitusi itu merupakan batu uji yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi ketika undang-undang itu menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Agung itu dia diberikan kewenangan untuk menguji produk hukum di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Berbeda satu dengan yang lainnya, MK batu ujinya adalah parameternya adalah Undang-Undang Dasar 45, sedangkan Mahkamah Agung parameternya itu adalah undang-undang. Sehingga kalau kita baca beberapa literatur, sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia ini menganut sistem yang dualistik, dualisme. Ada dua lembaga yang menguji aturan-aturan tadi. Nah, kalau untuk sifat putusan, Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final and binding, tidak ada lagi lembaga yang bisa menguji atas putusan yang dikeluarkan oleh MK. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau pengadilan negeri itu dia mengeluarkan putusan, bisa kita banding dia ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Ada tingkatan-tingkatan peradilan yang diberikan kewenangan dia untuk menguji putusan dari pengadilan tingkat pertama. Berbeda dia dengan Mahkamah Konstitusi yang dimana sifat putusan itu selain erga omnes juga bersifat final and binding, sehingga tidak bisa dibatalkan lagi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, banyak orang menilai bahwasanya Mahkamah Konstitusi punya kewenangan yang sangat absolut sekali. Kenapa absolut? Ya karena putusannya nggak bisa diuji lagi. Bagaimana jika putusannya itu salah? Siapa yang bisa mengujinya? Nah, mekanisme ini tidak ada karena memang MK memang didesain sebagai lembaga satu-satunya yang otoritatif untuk mengeluarkan putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang sifatnya final tadi, final. Begitu juga dengan Mahkamah Agung, tidak ada namanya ketika suatu peraturan perundang-undangan itu diuji terhadap undang-undang, maka sifatnya juga final, tidak ada yang namanya PK juga, tidak ada namanya peninjauan kembali terhadap putusan hak uji material di Mahkamah Agung. Jadi memang secara kelembagaan mereka ini kedua institusi ini memang didesain untuk sebagai lembaga otoritatif atau penafsir tunggal terhadap objek-objek pengujian yang diajukan ke institusi ini, baik itu Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Lalu kita masuk ke bab kedua, pengujian peraturan menteri. Jadi pengujian peraturan menteri. Dengan adanya konsekuensi ataupun resiko ya
resiko Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kita yang memang membagi secara hierarki, maka dengan adanya pembagian itu dibagi pula lah lembaga yang bisa menguji peraturan perundang-undangan yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, undang-undang ini adalah pedoman bagi pemerintah untuk membuat, merancang, dan menyusun suatu peraturan perundang-undangan, termasuk lembaga manakah yang berwenang ketika ada pemohon yang ingin menguji aturan-aturan tersebut. Nah, di bab 2 ini kita akan fokus kepada pengujian peraturan menteri. Selain fokus kepada hukum acaranya itu, hukum acara pengujian peraturan menteri, kita harus meletakkan terlebih dahulu apa sebetulnya yang dimaksud dengan peraturan menteri. Karena secara pasal ataupun secara normatif, peraturan menteri ini memang tidak ada dia di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan menteri, karena kita adalah sistem presidensial, sistem pemerintahan yang menganut presidensialisme atau presidensialisme, di pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 itu, presiden itu dia punya hak untuk membentuk kabinet tadi atau mengangkat seorang menteri. Itu merupakan bagian dari hak prerogatif dari presiden. Para menteri lah yang membantu presiden untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Ciri khas yang paling menonjol di dalam sistem pemerintahan presidensialisme itu adalah adanya pembantu presiden, kabinet yang dibentuk oleh presiden untuk mendukung kelancaran-kelancaran urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden. Makanya banyak sekali menteri itu dibagi oleh presiden khusus untuk menangani dan fokus terhadap urusan pemerintahan masing-masing. Ada urusan perdagangan, ada urusan keuangan, ada urusan dalam negeri, ada urusan luar negeri, ada juga urusan hak asasi manusia, ada juga urusan imigrasi dan segala macamnya. Nah, pembagian itu disusun oleh presiden berdasarkan prerogatif dari presiden, kebutuhan dia. Kita tahu visi dan misi presiden itu tidak bisa dia laksanakan secara sendiri. Presiden mesti mengangkat dan memilih menteri-menteri agar urusan-urusan pemerintahan yang sudah dia canangkan dan dia rencanakan terlebih dahulu bisa dilaksanakan. Makanya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan itu dibantulah presiden oleh para menterinya. Berbeda dia dengan sistem parlementer. Pemimpinnya itu adalah Perdana Menteri, lalu ada kabinet-kabinet juga. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan tadi, yang notabene-nya adalah bagian dari anggota parlemen juga. Nah, berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial yang kita anut saat ini, bisa saja menteri itu dia diangkat karena kepakarannya, profesionalitasnya. Bisa juga menteri itu diangkat karena pembagian jatah dalam tanda petik ya antara pemenang pemilu dengan koalisi presiden di lembaga legislatif. Sehingga logis rasanya kita lihat rata-rata menteri yang ada sekarang ini adalah menteri-menteri yang memang dipilih oleh presiden karena koalisi presiden dengan beberapa parpol yang ada di lembaga legislatif ataupun parlemen tadi. Nah, untuk melaksanakan urusan pemerintahan itu, menteri tidak bisa dia langsung perintah-perintah. Menteri tidak bisa langsung perintah, menteri tidak bisa langsung tekan sesuatu hal, menteri tidak bisa langsung mengurusnya sendiri, maka
agar kebijakan, kebijaksanaan, visi dan misi tindakan itu bisa legal ya, legitimasinya kuat, maka menteri dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan itu mesti bersandar kepada aturan perundang-undangan. Di samping itu, dalam hukum administrasi negara, seluruh tindakan hukum pemerintah itu mesti disalurkan atau dituliskan terlebih dahulu dalam sebuah aturan tertulis. Nah, aturan tertulis itulah yang kita namakan sebagai peraturan perundang-undangan. Dari sisi pendekatan hukum administrasi negara, ada azas yang dinamakan dengan Het-beginsel van rechtmatig het van bestuur. Seluruh tindakan pemerintah itu harus absah dia melalui sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan, dituliskan terlebih dahulu. Seandainya kewenangan dan tindakan pemerintah itu tidak ada dia di dalam aturan perundang-undangan, maka terjadilah yang dinamakan dengan ultra vires atau kesewenang-wenangan tadi atau melampaui kewenangan. Nah, ciri negara hukum melekat dia di dalam konsep seperti ini. Negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum itu sebagai supremasi atas seluruh tindakan. Apapun yang dilakukan oleh menteri, presiden, mesti dituliskan terlebih dahulu dalam bentuk dokumen tertulis yang dinamakan dengan hukum tadi atau peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu, ketika menteri ingin membuat suatu rencana, visi dan misi ataupun tindakannya, maka dia bisa loh melakukan tindakan itu asalkan dia kasih dasar hukumnya. Asalkan dia kasih dasar berpijaknya. Dasar berpijak ini yang dinamakan dengan peraturan dari menteri tadi. Peraturan menteri. Jadi peraturan menteri itu adalah peraturan yang berguna untuk penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan, yang dimana materi muatannya itu adalah materi muatan yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau urusannya perdagangan, maka materi muatannya juga harus konsisten, itu perdagangan. Hanya saja ketika dibuat dalam peraturan menteri, maka aturan itu tidak seperti undang-undang. Kenapa demikian? Karena kalau undang-undang kan sifatnya umum, abstrak, dan memang yang ada di dalam klausul undang-undang itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang umum, hal-hal yang sangat umum. Lalu kalau diteruskan dia dalam bentuk peraturan menteri, maka yang harus diatur di dalam peraturan menteri itu adalah hal-hal teknis atau administratif. Nah, jadi secara konseptual, peraturan menteri itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang berkaitan dengan materi muatan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sehingga dengan adanya peraturan menteri ini, para menteri bisa leluasa dia untuk menjadikan kebijakannya dia itu sebagai kebijakan yang memang dilaksanakan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan. Maka dibuatlah sebuah alat legitimasi ataupun dasar ketika menteri itu membuat suatu kebijakan tadi. Bisa urusannya itu adalah urusan perdagangan, bisa keuangan, dan segala macamnya. Seluruh tindakan itu harus didasarkan terhadap hukum, yang dimana hukum yang kita maksud itu adalah peraturan menteri. Nah, kalau kita lihat, kira-kira peraturan menteri itu di mana dia? Karena kalau kita bedah secara perlahan, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khusus pasal 7, di mana terdapat hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, Permen tidak ada di dalam hierarki ini. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana status dan kedudukannya? Karena ini mesti kita pahami terlebih dahulu. Kalau status dan kedudukannya tidak tahu kita kemana arahnya, maka terjadilah implikasi dalam pengujian. Implikasi dalam pengujian itu, yang dimana
akad kebingungan lembaga pengujian peraturan perundang-undangan itu menentukan siapa yang berwenang menguji peraturan menteri, karena dia tidak ada di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, ketiadaan dalam hierarki peraturan perundang-undangan ini membuat kedudukan peraturan menteri itu tidaklah stabil gitu ya, tidak kuat, karena tidak ada peraturan menteri di dalam hierarki peraturan perundang-undangan ini. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45, lalu ada TAP MPR, lalu ada undang-undang atau Perpu, lalu ada peraturan pemerintah, lalu ada peraturan presiden, Perda provinsi, dan Perda kabupaten dan kota. Kalau kita telah di mana sesungguhnya letak dari peraturan menteri ini? Apakah dia diletakkan di atas undang-undang kah? Kalau iya, di mana letaknya? Atau diletakkan di bawah undang-undang? Mungkin Bu Asifa bisa memberikan komentarnya. Peraturan menteri itu di mana sih letaknya dalam kedudukan aturan undang-undang kita ini, peraturan perundang-undangan kita ini? Atau Bu Sapitri? Hadir ya Bu ya? Pak Arief? Bu Ria? Bu Asifa? Iya, Bapak, siap. Ya, kira-kira menurut Ibu peraturan menteri itu letaknya di mana ya Bu? Peraturan Menteri. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kelihatan ya Bu ya? Saya pakai HP, Bapak. Soalnya tadi pakai laptop. Laptopnya nggak bisa buat voice, Pak. Oh gitu, nggak kelihatan ya PowerPoint saya ini. Kelihatan, Pak. Cuman agak berem-berem sebentar. Tak pakai kacamata dulu. Oh ya, Eh, Izin Bapak menjawab. ya kira-kira di mana letak peraturan menteri itu di dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita ini? eh Kalau setahu saya, Bapak, ini setahu saya aja ya, Pak. Ya Kalau nggak apa-apa, peraturan, aman itu, maaf kalau salah, Bapak. aman aman. Kalau peraturan menteri itu punya kedudukan itu di bawah presiden, nggak sih, Pak? Oh, Peraturan presiden atau oke, Perpres. Salah, Pak? oke. Oke, terima kasih ya Bu Asifa. Benar ya. Jadi kedudukan peraturan menteri itu di bawah peraturan presiden. Karena kita tahu bahwasanya presidenlah yang menjadi bosnya si menteri tadi. Nah, dengan dia menjadi bos menteri, maka aturan yang dia buat itu adalah aturan yang ada di atas si menteri itu. Maka kedudukan itu berada di bawah Perpres. Berada di bawah Perpres ini. Nah, di sini letak peraturan menteri tadi. Nah, bagaimana apa dia status dari peraturan menteri ini? Statusnya adalah kalau kita baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimana diubah juga menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan diubah untuk terakhir kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwasanya peraturan menteri itu memang secara hierarkis dia tidak ada di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Di pasal 7 itu seperti yang saya jelaskan tadi, tidak ada nomenklatur yang dinamakan dengan peraturan menteri. Nah, peraturan menteri ini baru bisa kita temukan di dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 2, di mana peraturan menteri atau permen ini diakui dia sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan.
dan sifatnya mengikat. Jadi, selain di luar hierarki peraturan perundang-undangan yang ini, ya, slide ini, Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten dan Kota, ada loh aturan dari negara, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara yang berada di luar hierarki ini. Nah, apa saja itu? Peraturan menteri termasuk, peraturan DPR termasuk, peraturan MPR, peraturan kepala lembaga, peraturan lembaga lain, peraturan komisi yudisial, peraturan MK, dan peraturan-peraturan lainnya. Memang secara status dan kedudukannya mereka tidak disebutkan di dalam hierarki, namun mereka diakui loh sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat. Jadi konteksnya kalau permen itu dia diakui di luar hierarki. Namun sepanjang dia berkekuatan hukum yang mengikat. Jadi permen itu dia tetap diakui sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang dia dibentuk berdasarkan perintah dari aturan yang ada di atasnya atau dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi. Nah, delegasi maksudnya itu adalah apakah ada nggak perintah dari peraturan presiden, peraturan pemerintah, atau undang-undang yang mencoba untuk mengatur ketentuan lebih lanjutnya kepada peraturan menteri. Misalkan di nomenklaturnya itu biasanya itu adalah selanjutnya pelaksanaan pasal 2 ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Nah, itu dinamakan dengan delegasi. Karena ada perintah lanjutan, perintah delegasi kepada aturan yang ada di bawahnya, dalam konteks ini adalah peraturan menteri, untuk mengatur lebih lanjut bagaimana tata cara pelaksanaan dari suatu undang-undang. Nah, ada juga peraturan menteri itu tetap diakui dia sebagai bagian atau salah satu dari peraturan perundang-undangan kalau dia dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, maksud dari berdasarkan kewenangan itu adalah kalau memang ada aturan-aturan yang lain, sektoral ataupun peraturan perundang-undangan yang lain itu memberikan kewenangan atributif atau jelas-jelas bersumber dia dari suatu peraturan perundang-undangan itu meminta kepada menteri membuat suatu peraturan. Nah, maka aturan yang dibuat oleh menteri itu menjadi mengikat atau menjadi sangat kuat dia sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Nah, konteks interpretasi ini dinamakan dengan interpretasi sistematis. Kenapa demikian? Karena untuk melihat suatu norma pasal dalam peraturan perundang-undangan, Bapak Ibu sekalian tidak bisa langsung buka pasal 7, pasal 8, tidak, harus dibaca dahulu dari ketentuan umumnya, pasal satunya, lalu pasal selanjutnya. Nah, khusus untuk peraturan menteri ini, memang dia tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan hierarkinya, tetapi dia diakui sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Karena apa? Karena satu, perintah dari aturan yang ada di atasnya. Kalau memang ada perintah dari aturan yang ada di atasnya, maka aturan menteri itu, peraturan menteri itu sah. Kalau ada suatu peraturan perundang-undangan yang lain, dalam konteks ini adalah undang-undang, memberikan kewenangan kepada menteri membuat peraturan menteri, maka itu sah, mengikat dia secara umum. Nah, itulah syarat, di mana syaratnya itu di luar aturan hierarki peraturan ini, ada lagi aturan-aturan yang ada di luar ini, yang namanya itu peraturan menteri, peraturan DPR, asalkan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 tadi, yaitu ada delegasi, lalu ada atribusi. Nah, namun masalahnya adalah peraturan menteri ini terkadang berbenturan dia.
berbenturan satu dengan yang lainnya, dan secara data peraturan menteri ini yang paling banyak ya, ini data terakhir itu di tahun 2023, dari keseluruhan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia ini, peraturan menteri lah yang paling banyak dikeluarkan, yaitu sebanyak 16.955. Nah, dengan banyaknya peraturan menteri yang dikeluarkan oleh menteri ini, yang diterbitkan oleh menteri, yang ditetapkan oleh menteri ini, berakibat terjadinya tumpang tindih dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh masalahnya itu adalah yang terjadi ketika di tahun 2020, di masa-masa COVID dahulu, PSBB, ada menteri mengeluarkan sebuah aturan yang dinamakan Permenkes nomor 9 tahun 2020. Di dalam Permenkes 9 tahun 2020 ini, Menteri Kesehatan meminta bahwasanya PSBB dilakukan secara ketat. Artinya minta ada pembatasan yang ketat dalam distancing ataupun jarak, menjaga jarak ataupun pembatasan ataupun tidak boleh keluar rumah dan segala macamnya. Nah, tetapi Permenhub atau Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020 malah membolehkan ojol angkut penumpang. Nah, masalahnya ini kontradiktif. Kenapa demikian? Di satu sisi Permenkes meminta adanya pembatasan ketat PSBB. Tetapi di sisi yang lain, Menteri Perhubungan nggak mau tahu. Dia bikin lagi peraturan menteri dengan membolehkan ojol angkut penumpang. Sehingga secara sistem ketatanegaraan, antar menteri juga saling silang pendapat. Antar menteri tidak punya kesiapsiagaan, antar menteri tidak punya satu visi dalam membuat satu aturan tadi, sehingga aturan tadi saling bertabrakan. Begitu juga dalam surat edaran Menperin Perindustrian nomor 7 tahun 2020 yang memperluas sektor usaha boleh berjalan ketika COVID kemarin. Tetapi Pergub DKI hanya membatasi cuma 11 sektor. Nah, ini menyebabkan aturan saling silang antara pusat dan daerah. Kata pusat boleh loh memperluas sektor usaha yang boleh jalan ketika zaman COVID, tetapi Pergub DKI malah membatasin cuma 11 sektor. Nah, ini menjadi titik kekacauan ketika kita melihat relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dimana mereka tidak satu padu, yang dimana mereka tidak satu visi dan misi. Padahal dalam teorinya, konsepsi otonomi daerah itu daerah harusnya mematuhi pusat karena pemerintahan daerah adalah subordinasi ataupun bagian dari pemerintah pusat. Nah, masalah potensial yang ada di dalam peraturan menteri itu adalah satu material dan kedua formilnya. Material itu adalah materi muatan. Nah, apa saja yang ada dalam materi muatan itu? Ada pasal, ada ayat, bagian yang dianggap bertentangan dia dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Dalam konteks ini, Pasal 31A Undang-Undang 3 tahun 2009 Jungto ataupun kita padukan dia dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011, maka pasal, ayat atau bagian yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya itu adalah melalui undang-undang. Jadi kalau ada permen yang kita rasa dia bertentangan, kita harus cari tahu dia bertentangan dengan undang-undang apa sih gitu. Karena kita tahu objek pengujian di Mahkamah Agung itu adalah benturan konflik antara aturan-aturan yang ada di bawah undang-undang dengan undang-undang. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang kita rasa bermasalah harus kita uji dia dengan undang-undang. Nah, bukan dengan aturan perpres, tapi diuji dia dengan undang-undang. Lalu dari sisi formilnya, apakah pembentukan itu sesuai tidak dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lain? Baik itu dari sisi wewenang, prosedur, atau tidak memenuhi syarat formil lainnya. Nah, jadi siapa yang bisa memohon?
Yang bisa memohon itu adalah WNI, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, badan hukum, termasuk badan hukum publik ataupun privat. Sedangkan termohonnya itu adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, uniknya adalah kalau undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung itu membahasakannya itu adalah pengujian. Tetapi setelah datang dia ke norma Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011, nomenklaturnya itu berubah menjadi permohonan keberatan. Nah, secara teori ini sebetulnya tidak dibolehkan karena tidak sesuai dia dengan azas kejelasan rumusan dan konsistensi penulisan tadi. Nah, tapi siapa yang menjadi pemohon? Nah, dalam aturannya itu yang menjadi pemohon itu adalah WNI yang merasa dirugikan haknya karena diterbitkan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, baik itu Perpres, peraturan pemerintah, peraturan KPU, peraturan menteri, dan segala macamnya. Itu bisa menjadi pihak pemohon di dalam pengujian peraturan menteri tadi. Lalu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu juga bisa menjadi pemohon di dalam pengujian peraturan perundang-undangan, termasuk badan hukum, publik maupun privat. Sedangkan termohonnya itu adalah badan atau pejabat TUN. Nah, bagaimana tata cara pengujian atau permohonan keberatan itu? Ya bisa kita kirimkan melalui surat permohonannya itu kepada Mahkamah Agung langsung. Kalau lokasi kita di Jakarta, langsung saja ke Mahkamah Agung. Tetapi kalau lokasi kita itu di luar Jakarta, tidak dekat dengan Mahkamah Agung, Bapak Ibu bisa mengirimkan surat permohonan itu ke pengadilan negeri. Harus dibuat rangkap, lalu dibayar panjar perkaranya, setelah itu didaftarkan atau diregister oleh kepanitraan. Dalam 14 hari permohonan itu akan diperiksa, lalu termohon harus wajib membuat jawaban termohon. Nah, majelis hakim akan dibentuk oleh Ketua MA melalui Ketua Kamar Tun Mahkamah Agung yang menetapkan majelisnya. Baru setelah itu baru putusan. Nah, bagaimana struktur permohonan keberatan permen ini? Jadi struktur permohonan itu sudah baku dia diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011. Setidak-tidaknya itu harus memuat nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, sampai hal-hal yang diminta untuk diputus. Lalu pengujian peraturan daerah ini sama juga, kita tahu sama-sama mengetahui bahwasanya peraturan daerah itu merupakan instrumen yang digunakan oleh Pemda untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam konteks otonomi daerah dan dalam konteks desentralisasi. Maka diperlukanlah peraturan daerah itu. Peraturan daerah ada dua, ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten dan kota. Peraturan daerah provinsi itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Sedangkan Perda Kabupaten dan Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dengan persetujuan bersama Bupati dan Wali Kota. Nah, pasca adanya putusan MK nomor 137, pembatalan Perda itu tidak dimiliki lagi kewenangannya oleh Kemendagri, tetapi sudah beralih dia ke Mahkamah Agung. Jadi inilah dasar mengapa yang dahulunya pembatalan Perda itu dia merupakan kewenangan dari Kemendagri, sekarang sudah beralih kewenangan pengujian itu kepada Mahkamah Agung. Nah, apa saja alasan permohonan keberatan? Baik permen maupun Perda sama alasannya. Alasan permohonannya sama. Apa itu? Bisa material, bisa formil, bisa isi, bisa prosedur dari suatu peraturan perundang-undangan tadi. Dalam konteks ini adalah Perda ataupun permen. Siapa subjek yang bisa menguji? Sama aja. WNI bisa, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat bisa, Badan Hukum juga bisa, Badan Hukum Publik, privat maupun badan atau pejabat tata usaha negara. Struktur permohonan juga sama, harus ada nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan,
dan menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Nah, jenis putusannya itu ada dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Nah, ini beberapa kasus, langsung ke permen aja ya. Nah, di permen ini, Permen Hub nomor 26 tahun 2017, kita sama-sama mengetahui ini adalah Permen Hub, Peraturan Menteri Perhubungan tentang ojek online. Permen ini pernah diuji di Mahkamah Agung. Kenapa? Karena dianggap melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang UMKM dan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kenapa dia bertentangan? Karena Undang-Undang UMKM itu malah membolehkan kita untuk berusaha secara mikro. Namun Permen Hub ini menyaratkan kalau kita buka ojek online itu, berusaha pakai ojek online itu mesti didaftarkan sebagai badan hukum. Malah susah nanti kalau seandainya eh, kalau seandainya di ojek online ini didaftarkan sebagai badan hukum, berapa pula biayanya, notarisnya dan segala macamnya. Lalu dipertentangan juga dia dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kenapa? Karena untuk penetapan tarif, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu memerintahkan tarif dia itu adalah tarif atas, tarif bawah yang harus disetujui dan diusulkan oleh gubernur kepada Menteri Perhubungan. Nah, gubernur kepada Menteri Perhubungan. Namun di dalam Permen Hub 26 tahun 2017, menteri itu yang langsung menetapkan tarif itu, sehingga dia bertentangan dia dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang malah memerintahkan harus gubernur loh yang mengusulkan itu kepada menteri, bukan menteri yang menetapkan secara otodidak gitu. Nah, ini diputuskan dalam putusan MA nomor 37 tahun 2017. Nah, ada juga Perda versus Undang-Undang. Dulu ada namanya Perda Kabupaten Subang nomor 10 tahun 2009. 2009 yang dimana ada larangan minuman beralkohol oleh Perda ini. Yang dilarang itu adalah golongan A, golongan B, golongan C. Cuman masalahnya Perda ini tidak sesuai dengan Kepres nomor 3 tahun 97 yang hanya mengawasi golongan minuman beralkohol itu di golongan B dan C. Nah, kenapa dia bertentangan? Karena harusnya pasal 3 dan 4 Perda Kabupaten Subang ini tidak melanggar Kepres nomor 3 tahun 97 sehingga melanggar radial lex superior tadi. Lalu Perda itu seakan-akan dia melampaui kewenangan. Kenapa? Karena di Kepres sudah dibatasin bahwasanya Kepres saja mengawasi golongan B dan golongan C, tetapi tiba-tiba di Perda muncul larangan dari golongan A tadi, golongan beralkohol tadi. Ini bir ini yang golongan A ini. Nah, ini telah diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui putusan MA nomor 9 tahun 2010 yang dimana kata MA selain dia melanggar lex superior atau ultra vires, dia juga melanggar hak untuk mencari nafkah. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu, diskusi? Kira-kira ada yang mau didiskusikan, pertanyaan Bapak Ibu, saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya Bapak Ibu ya, diskusi tentang tugas 3.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bapak. Nah, saya sudah memeriksa berbagai macam model tugas yang Bapak Ibu kirimkan, mulai dari kelas 409 dan juga kelas 410. Nah, banyak ditemukan bahwa ya rata-rata menggunakan AI juga gitu ya. Saya juga paham juga lah, Bapak Ibu kan sibuk juga ya, makanya pakai AI gitu. Tetapi kan kita tidak boleh menelan mentah-mentah itu ChatGPT. Kecuali ChatGPT-nya berbayar ya. Kalau berbayar kan agak hebat ya itu. Karena kalau yang gratis dia agak lelet gitu, agak lola dia lelet. Tapi kalau yang berbayar ChatGPT-nya bagus itu. Apalagi kalau ambil model thinking dan extensive thinking gitu. Bagus dia. Nah, banyak saya temukan bahwasanya tugas Bapak Ibu itu tidak mencantumkan tanggalnya sehingga hakim MA kebingungan kapan nih kapan nih surat permohonan ini dibuat gitu kan. Karena ini menyangkut soal lamanya nanti berperkara dan segala macamnya. Lalu di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 dan Undang-Undang Mahkamah Agung itu memang tidak disebutkan secara eksplisit bahwasanya harus ada eh, apa ya tanggal permohonan itu, tetapi ini karena kebiasaan yang dilakukan oleh para pemohon, maka akan lebih baik Bapak Ibu semuanya ketika membuat surat permohonan tadi ya, pengujian tadi, maka harus dicantumkan tanggalnya ini, ya kan, tanggalnya ini Palembang 14 Agustus tahun 2025. Lalu Bapak Ibu mesti membuat yang namanya adresat ini. Kemana ini ditujukan? Kemana ini ditujukan? Lalu apa yang ingin dilakukan di Mahkamah Agung? Kita lihat bahwasanya dalam tugas itu permohonan uji materialnya itu adalah pasal 52 ayat 1 huruf I huruf C Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018. Nah, ini yang dibuat di dalam adresat. Nah, ini adalah namanya tanggal permohonan. Tanggal permohonan. Lalu harus dibuat juga kepada siapa? Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Ditujukan kepada Mahkamah Agung. Ini adresat ya. Ini adresat. Adresat. Ini perihal gitu. Adresat sama perihal. Lalu buka dengan hormat. Nah, identitas ini identitas, nama, profesi, kewarganegaraan, alamat, dan seterusnya. Lalu dengan hormat lagi, nah, harus dijelaskan apa kewenangan dari Mahkamah Agung gitu ya, apa kewenangannya, mulai dari undang-undang dasar, nih undang-undang dasar lagi, lalu sambungkan dia kepada undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung, lalu undang-undang nomor 12 tahun 2011 gitu ya. Nah, ini kewenangan dari Mahkamah Agung. Di bagian kedua, Bapak Ibu jelaskan bagaimana legal standing Bapak Ibu sebagai pemohon. Siapakah Bapak Ibu gitu kan, dijelaskan dia di dalam legal standing ini. Apakah kita sebagai pemohon itu punya kepentingan secara langsung dalam menguji suatu undang-undang tersebut di Mahkamah Agung. Kalau seandainya kita tidak punya legal standing, maka putusan itu akan tidak dapat diterima karena syarat formil dari sebuah permohonan keberatan itu adalah legal standing. Nah, lalu diceritakan bagaimana pokok permohonannya. Dalam tugas itu pokok permohonannya itu adalah, pada intinya adalah, Perpres tadi telah membatasi dan mendiskriminasi kita sebagai mahasiswa yang memang karena kecanduan alkohol, karena kecanduan narkotika, BPJS nggak nanggung gitu. BPJS nggak mau nanggung kalau penyakitnya itu adalah penyakit narkotika,
lalu menyakiti diri sendiri, lalu penyakit yang memang karena pekerjaan, karena hobi gitu ya. Nah, kita mau gugat nih, Perpres ini diskriminatif. Karena apa? Karena menurut Undang-Undang Kesehatan, lalu Undang-Undang Jaminan Sosial, Undang-Undang berkaitan dengan jaminan sosial kita, maka itu bertentangan Perpres itu. Nah, jelaskan di sini pasal berapa yang dipertentangkan, lalu batu ujinya dari undang-undang mana gitu. Dijelaskan di dalam poin ketiga ini atau bagian ketiga ini. Lalu mesti ada petitum. Apa itu petitum? Tuntutan. Nah, tuntutan gitu ya. Nah, pokok permohonan ini juga disebut sebagai posita ya. Alasan-alasan mengapa kita menggugat atau aturan mana yang kita rasa bermasalah. Nah, ini bisa Perpres, mungkin kita versuskan dia dengan undang-undang. Lalu ada petitum atau tuntutan, mengabulkan dan segala macamnya. Lalu penutup ini, dalam hal yang mulia majelis hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat pemohon dan nama pemohon. Nah, banyak dari Bapak Ibu yang mengirimkan, dia sudah buat permohonan tapi tidak ada namanya, tidak ada tanda tangannya. Itu kalau sampai ke Mahkamah Agung itu dibuang itu, karena tidak tahu siapa yang akan menjadi kuasa dan menandatangani itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Belum ada Pak, soalnya belum dikerjakan. Nah, kan dapat bocoran dari saya kan? Belum sempat kerjakan Bapak, sibuk sekali. Ya, Besok jadi rencananya hari Sabtu. oke. Nah, jadi tugas itu adalah bentuk praktek kita membentuk suatu surat permohonan keberatan ke Mahkamah Agung. Yang mesti diperhatikan hanya sedikit. Tanggal permohonan dibuat, lalu perihal apa yang mau kita ajukan, lalu adresat ke siapa mau kita ajukan, identitas, kewenangan Mahkamah Agung, legal standing kita, pokok permohonan kita, petitum kita, penutup, dan tanda tangan pemohon. Kalau semuanya lengkap, nilai Bapak Ibu pasti 100. Karena yang namanya surat permohonan ini memang aspek formil yang dilihat struktur dari surat permohonan tersebut. Baik Bapak Ibu, apakah ada diskusi, pertanyaan? Bisa tugas, bisa materi, silakan. Saya bisa minta tolong nggak Bapak Ibu, bisa di on cam kan dulu. Saya mau dokumentasi ini, nanti ditanyain sama Kaprodi ini. Bisa Atau, Bapak ganti ya, baju dulu Bapak. ya, ini untuk dokumentasi ini sama Pak Hanif ini. Oke,
Bapak Ibu semuanya, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingatkan lagi tugas segera dibuat dan saya sudah memberikan bocoran sebocor-bocornya tadi itu soal tugas tadi. Dan sebetulnya sudah banyak di Google itu Bapak Ibu soal permohonan tadi. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya semuanya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin ini adalah pertemuan web terakhir ya, karena sudah sesi 8 dan Bapak Ibu akan melangsungkan ujian akhir semester atau ujian akhir lah namanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima Waalaikumsalam kasih atas warahmatullahi ilmunya wabarakatuh. Bapak. Terima kasih banyak Ya, Bapak. ya sama-sama Pak, sama-sama Bu.